Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini kita akan membahas mengenai Sultan Agung, Raja ketiga Mataram Islam. Raja ini menarik untuk dibahas karena di masa kepemimpinan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung adalah Raja Jawa yang berbeda dengan raja lainnya. Aku adalah seorang raja sekaligus tentara, bukan seperti raja-raja Jawa lain, ujar Sultan Agung lantang. Kalimat ini menegaskan jika dirinya bukan raja yang gemar berdagang seperti raja-raja di wilayah pesisir. Ini semacam isyarat jika sebagai raja, ia ingin menaklukkan kerajaan lain yang ada di wilayah Jawa. Jiwa ekspansi Sultan Agung mewarisi ayahnya, Sultan Anyokrowati, yang tewas dalam pertempuran di daerah Krapyak. Maka Anyokrowati juga disebut dengan nama Pangeran Seto Krapyak. Di era Sultan Agung ini, sejumlah daerah pesisir di Jawa Tengah dan Jawa Timur berhasil ditaklukkan, sehingga Mataram Islam bermimpi untuk menguasai Batavia. Simak yuk perjalanan Sultan Agung menguasai sejumlah wilayah. Nama asli Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmiko, juga sering disebut Raden Mas Jolang. Lahir pada tahun 1593 di Kota Gede, Kerajaan Mataram. Ayahnya adalah Susuhunan Anyokrowati dan ibunya Ratu Mas Adityah Banowati. Ayahnya adalah raja kedua dari Kesultanan Mataram, sedangkan ibunya adalah putri dari Pangeran Benowo, raja terakhir dari Kesultanan Pajang. Sultan Agung juga cucu dari Danang Sutowijoyo atau Panembahan Senopati, Raja Mataram pertama yang berkuasa dari tahun 1586 hingga 1601. Sultan Agung diangkat menjadi raja pada tahun 1613, menggantikan posisi dari Pangeran Martapura. Sultan Agung menjadi raja saat berusia 20 tahun. Pangeran Martapura merupakan saudara tirinya yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama 1 hari. Sultan Agung secara teknis adalah Sultan Mataram keempat, tetapi ia umumnya dianggap sebagai Sultan ketiga karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya, Ratu Tulung Ayu, ibu Pangeran Martapura. Pangeran Martapura sendiri tak pernah memimpin kerajaan Mataram Islam karena keterbatasan mental. Selama menjadi raja, Sultan Agung menganggap pesisir sebagai ancaman bagi visi politiknya untuk menguasai seluruh Jawa. Maka, dengan dukungan militer yang kuat, Sultan Agung melakukan serangkaian penaklukan di seantero wilayah Jawa. Inilah urutan penaklukan yang dilakukan Sultan Agung sejak 1613 hingga 1645. Setelah dilantik, Sultan Agung tidak serta-merta mengikuti jejak ayahnya dengan menyerang Surabaya. Ia mengubah strategi. Sebelum tahun 1620, tidak ada serangan langsung terhadap Surabaya. Serangan dilakukan terhadap sekutu-sekutu atau jajahan Surabaya yang sebagian sangat berhasil. Serangan militer pertama pada tahun 1614 adalah sebuah aksi perampasan sampai jauh ke daerah timur. Dalam babat Tanah Jawi disebutkan bahwa pada suatu pertemuan Sultan Agung memberi tugas kepada Tumenggung Suratani untuk bergerak menuju wilayah timur. Suratani datanglah ke Bangwetan, bawalah semua pasukan Mataram dan adulah mereka untuk berperang. Engkaulah yang saya angkat sebagai Senopati Menggoloyudo. Jika ada tentara Mataram yang mundur dalam peperangan, akhiri saja hidupnya, ujar Sultan Agung kepada
Suratani. Tumenggung Suratani siap melaksanakan perintah raja. Setelah semuanya siaga, berangkatlah pasukan Mataram itu. Para bupati di daerah pesisir utara serta daerah-daerah lain yang sudah dikuasai Sultan juga ikut memperkuat ekspedisi tersebut. Dengan demikian, semakin besarlah jumlah pasukan dan perlengkapan perangnya. Setelah barisan Suratani lepas dari Mataram, Sultan memerintahkan kepada Raden Jaya Supanta untuk mengawal dari belakang dan memerintahkan agar Pasuruan sementara dikesampingkan saja. Kemudian perjalanan mereka langsung menuju ke daerah Winongan. Bupati Blambangan dan bupati lain yang belum tunduk kepada Mataram sudah mendengar bahwa negara mereka akan digempur pasukan Mataram. Hal ini menyebabkan mereka sangat berhati-hati. Kitab Serat Kanda menjelaskan bahwa paman raja yakni Pangeran Mangkubumi juga turut serta. Perjalanan yang mereka tempuh melewati daerah Kediri. Bupati Pasuruan, putra Pangeran Surabaya, melarikan diri ke tempat ayahnya sehingga yang tinggal di Pasuruan hanyalah Tumenggung Kapulungan, tetapi kotanya tidak diserang, hanya diancam secara lisan. Tak lama kemudian Pasuruan dikabarkan menyerah. Di Winongan, Tumenggung Suratani mengirim pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Alap-Alap untuk merebut Lumajang dan Renong. Mereka akan disertai 4 orang bupati lengkap dengan prajuritnya. Akan tetapi 2 bupati itu melarikan diri. Setelah Tumenggung Alap-Alap kembali dari Winongan, para prajurit bersama Suratani dan Raden Jaya Supanta mengepung kota Malang. Bupati Malang yang bernama Rangga Tohjiwa siap menghadapi pertempuran dengan pasukan Mataram, tetapi akhirnya meloloskan diri. Setelah Malang dikuasai, pasukan Suratani berangkat ke barat laut. Setahun setelah menyerang daerah timur, Sultan Agung berhasil menduduki Wirosobo. Sekarang ini letaknya berada di dekat kota Mojo Agung. Sultan Agung menganggap Wirosobo sebagai tempat penting karena secara strategis Wirosobo menguasai daerah yang pernah menjadi lokasi Mojopahit yang letaknya berada di pintu gerbang ke Delta Brantas serta pintu masuk ke ujung Jawa Timur. Pertahanan yang dipimpin oleh Pangeran Arya dan Rangga Pramana sangat kuat. Setelah diserang berkali-kali, barulah kemudian kota tersebut dikalahkan pada tahun 1615. Dalam Babat Tanah Jawi dijelaskan bahwa waktu itu Sultan Agung mengutus Tumenggung Martalaya untuk mengerahkan pasukan pesisir dan pasukan dari wilayah lain yang sudah dikuasai Mataram. Jumlah prajurit dan senjatanya sangat besar. Sempat dikabarkan bahwa Sultan Agung berkehendak agar kembali ke Mataram karena tentara Mataram banyak yang luka bahkan meninggal. Akan tetapi Pangeran Purboyo dan Tumenggung Martoloyo tetap teguh untuk menaklukkan Wirosobo. Jika Wirosobo tidak dapat dikalahkan, lebih baik mati saja. Akhirnya kemenangan pun berpihak kepada pihak Mataram. Sekarang ini nama Wirosobo tidak ada ditemukan di peta tanah Jawa, bahkan sebagai nama desa juga tidak ada. Meskipun demikian, Thomas Stamford Raffles masih mencantumkan Wirosobo dalam peta Map of Jawa, baik untuk menunjukkan sebuah ibu kota maupun sebuah kabupaten di tikungan Sungai Brantas. Kekalahan Wirosobo menyebabkan timbulnya kerjasama yang lebih erat di antara anggota persekutuan Surabaya, sehingga mereka berani menyerang pusat kerajaan Mataram. Para bupati daerah timur berkumpul di Surabaya dan memutuskan untuk meminta doa restu kepada Sunan Giri. Sunan Giri menolak karena mendapat petunjuk dari Tuhan. Meskipun demikian, mereka tetap melaksanakan penyerangan.
Mereka sangat percaya dengan jumlah pasukan yang besar dan pada kerjasama mereka yang baik. Persekutuan Surabaya melakukan serangan dari pantai utara menuju Pajang, di mana mereka mengharapkan penguasa setempat bergabung dengan mereka. Setibanya di Siwalan, tentara gabungan Surabaya itu dikepung oleh prajurit Mataram tanpa memperoleh dukungan dari pihak penguasa. Pada Januari 1616 itulah terjadi pertempuran di Siwalan, di mana Sultan Agung berhasil membinasakan ekspedisi Surabaya. Setelah Siwalan, target berikutnya adalah Lasem, Pasuruan, dan Tuban. De Graaf dalam bukunya Puncak Kekuasaan Mataram mengatakan pasukan Mataram dikirim ke Lasem untuk menaklukkan daerah tersebut. Tumenggung Martalaya ditunjuk sebagai pemimpinnya. Ia diperintahkan agar mengikut sertakan pasukan Pati. Seluruh kota dikepung oleh tentara Mataram dan penduduknya diliputi ketakutan sehingga mereka menyeberang ke pihak Pati. Kemudian pasukan Mataram menyerang dan memasuki kota. Tidak ada perlawanan dari prajurit Lasem. Tumenggung Martalaya kembali dikirim oleh Sultan Agung untuk menaklukkan Pasuruan. Tentara Mataram bergerak dari Solo ke arah timur sambil melakukan perusakan hebat. Tumenggung Kapulungan yang telah dikenal sejak tahun 1615 menjaga Pasuruan. Pada Kamis malam, ia menyerukan kepada pasukannya untuk menyerang. Sebaliknya, ia mengutus istri-istrinya untuk mundur. Istri-istrinya naik kuda sambil mengangkut bahan makanan. Dan setelah serangan terhadap Mataram dimulai, tiba-tiba Tumenggung Kapulungan membelok ke arah barat dan pergi ke Surabaya. Sedangkan pasukannya kembali pulang dalam keadaan kacau. Keesok harinya, Mataram menyerang kota, mendudukinya sambil merampas dan membakar. Tumenggung Kapulungan yang dikejar oleh musuh nyaris tertangkap dan istri-istrinya jatuh di tangan pasukan Mataram. Adapun mengenai penaklukan kota pelabuhan Tuban, Sultan Agung memerintahkan dua pemimpin pasukan, yakni Martalaya dan Jaya Supanta, untuk bergerak melawan Tuban. Mereka singgah sebentar di Pati. Ketika mereka mendekati kota tersebut, rakyat melarikan diri ke ibu kota. Di antara mereka terdapat orang Lasem. Adipati Tuban sempat meminta bantuan kepada Surabaya dan Madura. Akan tetapi, Adipati Surabaya menjaga kotanya sendiri dan hanya mengirim senjata dengan beberapa bala tentara yang jumlahnya 1.000 orang. Pasukan Tuban membawa meriam mereka ke garis depan. Sebuah pusaka tua akhirnya meledak dan hal ini dianggap sebagai pertanda kekalahan mereka. Dalam babat Tanah Jawi dijelaskan bahwa harta kekayaan rakyat Tuban dirampas, istri-istrinya dibawa ke Mataram. Sejak saat itulah Tumenggung Jaya Supanta mendapat gelar Dipati Sujonopuro. Setelah Tuban berhasil ditaklukkan, tidak lama kemudian Sultan Agung memerintahkan untuk merebut Surabaya. Kota Surabaya memang sebuah kota yang kuat. Kekuatan posisi Surabaya didasarkan atas beberapa faktor. Pertama, kedudukannya sebagai pusat perdagangan serta segala kekayaan dan hubungan yang dihasilkannya. Kedua, kepentingan ekonomis bersama di antara kota-kota pelabuhan Jawa Timur membentuk solidaritas yang terwujud sebagai aliansi pesisir. Ketiga, daerah pedalaman yang subur dan maju pertaniannya sehingga hasil berasnya dapat menopang fungsi Surabaya sebagai gudang beras. Untuk mematahkan kekuatan Surabaya, maka strategi Mataram tampak jelas. Dari tahun 1620 sampai 1625, secara periodik Sultan Agung mengepung Surabaya
dan membinasakan hasil-hasil panennya. Akhirnya, sungai berantas dibendung dan jatah air untuk kota diputus. Selama masa itu, pasukan Mataram disibukkan oleh penaklukan-penaklukan lain yang berkaitan. Pada tahun 1622, pasukan Sultan Agung berhasil menaklukkan Sukadana sehingga terputuslah sumber suplai ke kota Surabaya. Ekspedisi ke Sukadana itu dilakukan 2 kali. Yang pertama terdiri atas 70 perahu dan 2000 prajurit yang dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Operasinya hanya merupakan satu pendaratan dan perampasan. Dalam ekspedisi kedua, permaisuri raja dan 8-10 orang tawanan dibawa ke Mataram. Pada tahun 1624, setelah melakukan serangan yang melelahkan dan menderita kerugian yang cukup besar, pasukan Sultan Agung berhasil menaklukkan Madura yang mengakibatkan Surabaya terputus dari sumber suplai penting yang lainnya. Meskipun ada pertahanan yang gigih, tetapi kota-kota di Madura seperti Bangkalan, Arusbaya, Balega, Sampang, dan Pakacangan berhasil diduduki oleh Mataram. Sebulan kemudian, seluruh Madura termasuk Pamekasan dan Sumenep dikuasai oleh Mataram. Akhirnya, pada tahun 1625, Surabaya sendiri berhasil ditaklukkan. Bukan karena diserang, melainkan karena rakyatnya mati kelaparan. Dapat diakui bahwa Sultan Agung adalah raja yang paling kuat di Nusantara dan paling luas wilayah kekuasaannya. Di Jawa, hanya Banten dan Batavia yang tidak berhasil ditaklukkannya. Sementara itu, sebagian wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Bali menyatakan tunduk kepada Mataram. Dengan jatuhnya Surabaya, maka seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, kecuali Blambangan, menjadi bersatu di bawah naungan Mataram. Persatuan ini diperkuat lagi oleh Sultan Agung dengan mengikat para adipatinya dengan tali perkawinan dengan putri-putri Mataram. Ia sendiri menikah dengan putri Cirebon, sehingga daerah ini juga mengakui kekuasaan Mataram. Teman-teman, itulah strategi penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Agung saat ingin menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Strategi tersebut terbukti ampuh untuk menaklukkan Surabaya dan daerah-daerah sekitarnya, khususnya di daerah pesisir. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik, silahkan kirim pesan atau menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk kawan-kawan yang tidak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang menarik yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.